Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri dengan NIM 23650101. Di sini saya akan menjelaskan soal remedial UTS. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang jumlahnya sangat besar, terus bertambah setiap saat, dan memiliki berbagai macam jenis data sehingga tidak bisa diolah menggunakan cara atau komputer biasa saja. Sederhananya, Big Data adalah data dalam jumlah yang sangat banyak sehingga membutuhkan teknologi khusus untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisisnya. Contohnya, misalnya, aplikasi seperti TikTok. Setiap hari, jutaan orang menonton video, memberikan like, komentar, membagikan video, dan mengunggah konten baru. Semua aktivitas tersebut membutuhkan dan menghasilkan data yang sangat besar setiap detiknya. Karena jumlah datanya yang sangat banyak, TikTok menggunakan teknologi Big Data untuk mengelola informasi tersebut agar dapat memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat setiap pengguna. Yang kedua yaitu jelaskan karakteristik Big Data yang dikenal dengan konsep 5V. Yang pertama, volume atau jumlah data. Volume berarti ukuran data yang sangat besar. Contohnya YouTube. YouTube memiliki miliaran video yang diunggah oleh pengguna dari setiap seluruh dunia. Yang kedua yaitu velocity. Velocity berarti data terus bertambah dan harus diproses dengan cepat. Contohnya, saat kita menggunakan Google Maps, kondisi lalu lintas berubah setiap detik sehingga aplikasi harus memproses data secara langsung agar informasi tetap akurat. Yang ketiga yaitu veracity. Veracity ini berarti data memiliki banyak bentuk. Data tidak hanya berupa angka atau tulisan, tetapi juga gambar, video, suara, email, hingga lokasi GPS. Contohnya, Instagram yang memiliki foto, video, komentar, pesan, dan informasi lokasi pengguna. Yang keempat yaitu veracity. Veracity berarti kualitas atau tingkat kepercayaan terhadap data. Tidak semua data yang diperoleh benar akurat. Oleh karena itu, data perlu memeriksa terlebih dahulu sebelum digunakan. Contohnya, komentar di media sosial bisa saja berisi informasi yang salah atau hoax, sehingga perlu dilakukan penyaringan. Yang kelima yaitu value. Value berarti data harus memberikan manfaat bagi penggunanya. Data yang sangat banyak tidak akan digunakan jika tidak menghasilkan informasi yang bermanfaat. Contohnya seperti Tokopedia. Tokopedia menggunakan data riwayat pembelian pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan arsitektur Big Data. Arsitektur Big Data adalah rancangan atau struktur yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, dianalisis sehingga akhirnya menjadi informasi yang berguna. Sederhananya arsitektur Big Data adalah alur kerja sebuah sistem dalam mengelola data dalam jumlah besar. Contohnya, bayangkan sebuah restoran, bahan makanan berasal dari pemasak. Bahan disimpan di gudang. Koki mengelola makanan, pelanggan menyajikan makanan kepada pelayan menyajikan makanan kepada pelanggan. Begitu juga bagi Big Data. Data dikumpulkan dan disimpan. Data diproses, hasil analisis ditampilkan kepada pengguna. Yang keempat yaitu data analisis dan visualisasi. Hasil pengolahan data disampilkan dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard agar mudah dipahami. Contohnya, dashboard penjualan yang menunjukkan produk paling laris setiap bulan.
Jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terpusat, semua data disimpan dalam satu server atau satu komputer utama. Kelebihannya mudah dikelola, lebih sederhana, sedangkan kekurangannya jika server rusak, semua data sulit diakses. Kapasitas penyimpanannya pun terbatas. Contohnya, sebuah sekolah menyimpan seluruh data siswa hanya pada satu komputer ruangan administrasi. Jika komputer tersebut rusak, semua data menjadi tidak bisa diakses. Penyimpanan terdistribusi atau distributor storage, data disimpan pada banyak server yang saling terhubung. Jika satu server mengalami gangguan, server lain masih dapat digunakan sehingga tetap aman dan dapat diakses. Contohnya, Google Drive. Google Drive penyimpanan data penggunaan pada banyak server di berbagai lokasi sehingga file tetap tersedia meskipun salah satu server mengalami kerusakan. Yang keenam yaitu apa tujuan penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkup Big Data. Tujuan utamanya yaitu penyimpanan terdistribusi agar data dalam jumlah sangat besar dapat disimpan dan diproses dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Beberapa manfaatnya yaitu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, mempercepat pemrosesan data, mencegah kehilangan data jika salah satu server rusak. Kemudahan menambahkan kapasitas penyimpanan ketika data semakin banyak. Contohnya, bayangkan ada satu orang yang harus mengangkat 100 gardus. Pekerjaan tersebut tentunya sangat berat. Namun jika 20 orang yang bekerja bersamaan, pekerjaan menjadi jauh lebih cepat dan ringan. Begitu juga pada Big Data. Data dibagi ke banyak server sehingga proses penyimpanan pengelolaannya menjadi lebih cepat. Yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan MapReduce. MapReduce adalah metode atau teknik untuk mengelola data yang sangat besar dengan cara membagi pekerjaan ke banyak komputer, kemudian menggabungkan hasil menjadi satu. MapReduce terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama itu adalah map data, dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian setiap komputer mengelola bagiannya masing-masing. Tahap kedua yaitu reduce semua. Hasil pengelolaan dari setiap komputer dikumpulkan dan digabungkan menjadi hasil akhir. Contohnya, misalnya sebuah perpustakaan ingin menghitung jumlah kata Big Data. Dalam 1 juta buku digital, jika hanya menggunakan satu komputer saja, maka prosesnya akan sangat lama. Dengan adanya MapReduce, komputer pertama menghitung buku sampai 200.000 kata. 200.000 buku. Komputer kedua menghitung buku 201.000 sampai dengan 400.000. Tidak. Contohnya misalnya sebuah perpustakaan ingin menghitung jumlah kata atau Big Data dalam satu buku. Contohnya misalnya sebuah perpustakaan ingin menghitung jumlah kata dalam satu buku digital. Jika hanya menggunakan satu komputer, prosesnya akan sangat lama. Dengan MapReduce, komputer pertama menghitung buku 1 sampai 200 kata. Komputer kedua menghitung buku 201 sampai dengan 400. Komputer ketiga menghitung bagian berikutnya, dan seterusnya. Setelah semuanya selesai menghitung, hasil setiap komputer digabungkan sehingga diperoleh total jumlah kata atau Big Data dengan cepat. Yang soal sedang yang pertama adalah mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern.
Big data menjadi sangat penting karena dapat membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi. Dengan menganalisis data yang sangat banyak, organisasi mengetahui pola, tren, dan kebutuhan pelanggan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Contoh misalnya, sebuah supermarket ingin mengetahui produk apa yang paling banyak dibeli setiap akhir pekan. Dengan menganalisis data transaksi pelanggan menggunakan big data, supermarket dapat mengetahui bahwa minuman dan makanan ringan sering dibeli. Berdasarkan informasi tersebut, supermarket dapat menambahkan stok produk tersebut agar tidak kehabisan. Jadi, big data membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan mengurangi risiko kegagalan. Yang selanjutnya, nomor selanjutnya yaitu jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur big data. Dalam arsitektur big data, ketiga komponen ini saling terhubung dan bekerja secara berurutan. Pertama, sumber data. Sumber data adalah tempat asal data diperoleh, misalnya dari aplikasi, website, media sosial, atau sensor, atau transaksi penjualan. Kedua, penyimpanan data. Setelah data dikumpulkan, data tersebut disimpan di sistem penyimpanan seperti Hadoop atau database NoSQL agar aman dan mudah diakses. Ketiga, pemrosesan data. Data yang sudah disimpan kemudian diolah menggunakan teknologi seperti MapReduce atau Spark untuk menghasilkan informasi yang berguna. Contohnya, proses pembuatan jus. Buah berasal dari kebun. Ini adalah sumber data. Buah disimpan di kulkas. Ini adalah penyimpanan data. Buah kemudian di blender menjadi jus. Ini adalah proses data. Hasil akhirnya adalah jus yang siap diminum. Seperti juga data yang telah diolah menjadi informasi yang berguna. Nomor selanjutnya yaitu jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengelolaan data berskala besar. Sistem manajemen data berperan untuk mengatur seluruh proses pengelolaan data agar tetap rapi, aman, dan mudah digunakan. Tugasnya meliputi penyimpanan data, mengatur akses penggunaan, menjaga keamanan data, melakukan pencarian data, hingga memastikan data tetap konsisten. Tanpa sistem manajemen data, data yang jumlahnya sangat besar akan sulit dicari, mudah hilang, dan sulit dikelola. Contohnya, bayangkan sebuah perpustakaan yang memiliki jutaan buku. Jika semua buku diletakkan secara acak, tentu akan sulit menemukan buku yang dicari. Namun, jika semua buku disusun berdasarkan kategori dan nomor rak, maka buku dapat ditemukan dengan cepat. Begitu juga sistem manajemen data yang mengatur data agar mudah ditemukan dan digunakan. Jelaskan alur kerja MapReduce mulai dari data input hingga menghasilkan output. MapReduce bekerja melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah input. Input yang sangat besar dimasukkan ke dalam sistem. Misalnya jutaan data transaksi penjualan. Tahap kedua adalah map. Data dibagi menjadi bagian kecil, lalu setiap komputer mengelola bagiannya masing-masing secara bersamaan. Tahap ketiga adalah sort atau sort. Hasil dari proses map dikelompokkan berdasarkan kategori yang sama agar mudah diproses. Tahap keempat adalah reduce. Setiap kelompok dapat kemudian digabungkan dan dihitung untuk menghasilkan informasi akhir. Tahap terakhir yaitu output. Hasil pengelolaan disimpan atau ditampilkan dalam bentuk laporan. Contoh misalnya, ingin menghitung jumlah penjualan setiap produk.
Data transaksi dibaca. Setiap komputer menghitung bagian data. Hasil yang memiliki nama produk sama dikumpulkan. Total penjualan setiap produk dihitung. Kemudian muncul laporan produk yang paling banyak terjual. Jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional. Spark lebih cepat karena bagian besar prosesnya dilakukan di dalam memori komputer atau RAM, bukan terus-menerus membaca dan menulis data ke hard disk, karena akses ke RAM jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Proses pengolahan data menjadi lebih singkat. Selain itu, Spark juga mampu memproses banyak data secara bersamaan menggunakan komputer. Contohnya, bayangkan dua orang sedang belajar. Orang pertama selalu membuka buku setiap kali ingin menjawab soal, sedangkan orang kedua sudah menghafal materi sehingga mengingat isi pelajarannya. Tentu orang kedua dapat menjawab lebih cepat. Begitu juga Spark yang menyimpan data di memori sehingga tidak perlu terus-menerus mengambil data dari hard disk. Soal yang paling sulit, yang pertama yaitu analisis dampak yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala big data. Jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional, akan muncul beberapa masalah. Yang pertama, proses pengolahan data menjadi sangat lambat karena semua data diproses oleh satu server. Yang kedua, yaitu kapasitas penyimpanan cepat penuh, sehingga sulit untuk menampung data yang terus bertambah. Yang ketiga, yaitu jika server mengalami kerusakan, seluruh data bisa hilang dan tidak bisa diakses. Keempat, yaitu biaya peningkatan kapasitas server menjadi semakin mahal. Akibatnya, organisasi menjadi lebih lambat dalam mengambil keputusan dan kalah bersaing dengan organisasi lain yang mudah menggunakan teknologi di big data. Contohnya, bayangkan sebuah toko online dengan jutaan transaksi setiap hari, tetapi semua data hanya disimpan di dalam satu komputer saja. Komputer tersebut akan bekerja sangat berat. Prosesnya juga menjadi lambat, bahkan jika mengalami gangguan saat banyak pengguna yang mengaksesnya. Selanjutnya yaitu evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Hadoop memiliki peran yang sangat penting dalam big data karena mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang sangat besar menggunakan banyak komputer sekaligus. Hadoop terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System, yaitu sistem penyimpanan data secara terdistribusi. Yang kedua yaitu MapReduce, yaitu teknologi untuk mengelola data yang tersimpan di HDFS. Keunggulan Hadoop adalah mampu menyimpan data dalam jumlah besar, mudah menambahkan kapasitas penyimpanan, dan dapat bekerja meskipun salah satu komputer mengalami kerusakan. Namun ada juga kelemahannya. Proses pengolahan data bisa lebih lambat dibandingkan Spark karena Hadoop memiliki banyak menggunakan hard disk. Contoh, bayangkan sebuah gudang besar yang memiliki banyak ruangan penyimpanan. Jika satu ruangan mengalami kerusakan, barang masih tersedia di ruangan lain, sehingga pekerjaan tetap berjalan. Begitulah cara Hadoop bekerja. Nomor terakhir yaitu sebuah perusahaan memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas penggunaan dalam jumlah yang sangat besar dan terus-menerus bertambah setiap hari. Jelaskan bagaimana konsep big data, arsitektur big data, sistem penyimpanan data besar, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk mengelola data tersebut. Baik. Misalnya sebuah perusahaan e-commerce seperti Tokopedia memiliki jutaan transaksi dan aktivitas penggunaan setiap hari. Pertama,
Perusahaan menerapkan konsep big data karena jumlah data yang dihasilkan sangat besar dan terus bertambah setiap saat. Selanjutnya, digunakan arsitektur big data untuk mengatur alur pengelolaan data, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pengelolaan, hingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Untuk menyimpan data dalam jumlah besar, digunakan sistem penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop, sehingga data dapat disimpan di banyak server dan tetap aman jika salah satu server mengalami gangguan. Kemudian, MapReduce digunakan untuk membagi pekerjaan pengelolaan data ke banyak komputer sehingga proses analisis menjadi lebih cepat dibandingkan jika hanya menggunakan satu komputer saja. Jika perusahaan membutuhkan analisis lebih cepat, misalnya untuk memberikan rekomendasi produk secara langsung kepada pelanggan, maka digunakan Spark. Spark memproses data di memori atau RAM, sehingga hasil analisis dapat diperoleh dalam waktu yang jauh lebih singkat. Contohnya, alur sederhananya, pelanggan melakukan pembelian dan pencarian produk di aplikasi. Semua aktivitas tersebut menjadi big data. Data dikumpulkan melalui arsitektur big data. Data disimpan di Hadoop atau HDFS yang tersebar di banyak server. MapReduce digunakan untuk menghitung total penjualan dan menganalisis pola pembelian. Spark digunakan untuk menganalisis data secara cepat sehingga sistem data langsung memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan. Kemudian, semua teknologi tersebut saling melengkapi. Big data adalah konsep pengelolaan data dalam jumlah besar. Arsitektur big data mengatur alur kerja pengelolaan data. Hadoop atau HDFS menyimpan data secara terdistribusi. MapReduce mengelola data dengan membagikan pekerjaan ke banyak komputer, dan Spark mempercepat proses analisis dengan memanfaatkan memori atau RAM. Dengan bekerja bersama, teknologi-teknologi ini membantu perusahaan mengelola data secara cepat, aman, dan efisien, sehingga dapat menghasilkan informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.